Minggu yang lalu, Ko Yosef sudah membagikan mengenai bagaimana kerajaan Allah sudah datang dan kerajaan Allah terus berlangsung, masih terus berlangsung, dan kita ada di dalam perjalanan kita sampai pada kesudahannya. Dan hari ini saya ingin bagikan mengenai di dalam perjalanan kita sampai pada kesudahannya, kita sebagai jemaat perlu mengetahui dan belajar bahwa Tuhan peduli dalam hidup setiap kita. Jadi tema khotbah hari ini saya beri judul Tuhan Peduli. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan baca firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semua, dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa menangkap firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati Bapak Ibu Saudara semua. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan mendekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Lazarus maksudnya. Ketika Yesus mendengar kabar itu berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan. Jadi ada satu waktu di mana dalam perjalanan Yesus di dunia ini, di bumi ini, dalam perjalanannya tiba-tiba ada orang yang datang dan mengatakan bahwa Lazarus mati. Ada Lazarus adalah saudara daripada Marta dan juga Maria. Dan ini adalah kisah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mengetahui kisah ini. Ini adalah kisah di mana ketika Lazarus sakit dan akhirnya meninggal, lalu akhirnya Yesus datang menjumpainya, dan setelah 4 hari dikuburkan, Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Jadi ada 3 orang di sana, yaitu ada Lazarus, ada Marta, dan juga ada Maria. Dan yang saya ingin katakan lagi adalah di sana ada satu kota yang disebut, ada satu daerah yang disebut dengan Betania. Betania dalam bahasa Aramik dan dalam bahasa Ibraninya disebutkan the house of misery atau rumah penderitaan. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Ibrani disebutkan the house of the poor, rumah orang miskin. Dan di dalam kebudayaan pada zaman Yesus ada di sana, di dalam bangsa Yahudi, saudara pasti pernah mendengar ada orang-orang Farisi. Jadi di sana itu, zaman itu ada beberapa golongan. Ada golongan Farisi, ada golongan Saduki, ada golongan Zelot, dan satu lagi ada golongan yang disebut dengan golongan Eseni. Nah, orang-orang Eseni ini adalah orang-orang yang boleh dibilang mereka ini tidak suka dengan orang-orang yang ada di Bait Allah. Orang-orang yang ada di Yerusalem, tepatnya di Bait Allah. Karena kondisi keadaan pada waktu itu di Bait Allah sangat korup. Bahkan banyak pemuka-pemuka agama, para imam yang memutarbalikkan kebenaran di sana. Orang Eseni ini adalah orang yang tidak suka, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari daerah Yerusalem. Itulah sebabnya dituliskan bahwa Betania, kalau Bapak Ibu Saudara baca, Betania itu jauhnya 2 mil dari kota Yerusalem. Karena disebutkan ada kota Yerusalem. Jadi mereka tidak suka dengan kondisi di Bait Allah di Yerusalem. Mereka memutuskan untuk pergi dari kota Yerusalem, tapi tidak jauh dari kota Yerusalem, yaitu daerah Betania yang jauhnya hanya kurang lebih 2 mil. Dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya melakukan Taurat Tuhan, tetapi sekaligus mereka juga tidak mau ada di dalam kota Yerusalem, di Bait Allah. Dan mereka membentuk satu komunitas sendiri, dan mereka menganggap bahwa diri mereka atau golongan mereka adalah orang-orang terang, dan di luar mereka adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Dan yang mereka lakukan, pelayanan mereka adalah bagaimana mereka melayani orang-orang sakit dan orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Itulah sebabnya daerah Betania itu disebut the house of misery atau the house of the poor. Jadi Maria, Marta, dan Lazarus ada di daerah Betania untuk melakukan pelayanannya di daerah tersebut. Jadi satu literatur menuliskan bahwa Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang Eseni ini. Bukan orang-orang Farisi, bukan orang-orang Saduki, bukan orang Zelot, tapi orang Eseni. Dan inilah pelayanan mereka. Dan di dalam pelayanan tersebut, Lazarus sakit.
Dan akhirnya mati di sana, meninggal di sana. Dan kalau saudara perhatikan kota Betania itu jaraknya 2 mil kurang lebih mungkin 5-6 kilo. Kalau dicoba dihitung jaraknya kurang lebih dari Paskal sampai ke PVJ lah. Jalan kaki nyampe sebenarnya. Dan mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Jadi itu adalah background dari sebuah cerita mengenai Lazarus, Marta, dan Maria tersebut. Yang pertama yang saya bagikan adalah Tuhan peduli atas kesulitan kita. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 4 sampai ayat 6. Ketika Yesus mendengar kabar itu lalu berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di mana ia berada. Jadi di dalam perjalanan Yesus ketika ia mendengar ada Lazarus sedang sakit, yang sebenarnya kalau ia mendengar bahwa Lazarus sedang sakit aja dengan jalan 2 mil aja, saya percaya bukan cuma, mungkin ya pahit-pahitnya kalau dari Paskal jalan sampai ke PVJ, sambil jalan ada warteg di sebelah, makan dulu nongkrong gitu. Nanti jalan lagi ada McD, beli eskon dulu biar seger, biar dingin gitu. 1 jam nyampe di sana. Mike ketawa. Karena tempat makan tempat makan antara Paskal dan PVJ. Kita sering makan di warteg di situ, di pinggir jalan. Jadi nggak lama sebetulnya. Kalau Yesus mau cuma tinggal jalan 2 mil itu nggak lama. Tetapi hari itu Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Bahkan tadi di awal kita baca bahwa semuanya itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Yesus sengaja tinggal selama 2 hari di situ. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita mengalami sesuatu. Dan pada waktu kita mengalami kesulitan demi kesulitan, entah sakit penyakit, entah pekerjaan, entah keretakan hubungan, entah apapun yang kita alami. Dan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ini yang sedang saya alami. Ini yang sedang saya gumuli. Tetapi sepertinya kalau kita boleh berpikir, sebenarnya kalau Tuhan mau jentikan tangan sekali saja, kayak Thanos, selesai, masalah jadi, beres. Tetapi Tuhan tidak melakukannya dengan seketika. Tuhan tidak melakukannya dengan hal demikian. Kenapa? Karena Tuhan punya proses. Tuhan punya caranya yang kita seringkali tidak pernah mengerti. Kemarin saya lagi merenungkan ada satu berita, saya pikir ada satu dokter menceritakan begini, baik sekali saya pikir. Yang menceritakan bahwa Tuhan itu selalu punya proses. Kadang orang dari gemuk pengen kurus, pengennya instan, bener gak? Kita bisa lakukan kardio dalam waktu sehari bisa 1 jam, 2 jam. Kita lari dengan speed, dengan pace 6-7. Betul? Tapi kalau kita lakukan dengan cara demikian, dan kita berpikir dengan cara demikian kita akan bisa langsung kurus dalam seketika, dalam 1 minggu, 2 minggu. Benar mungkin kurus, tapi yang habis itu otot, bukan lemak. Gimana caranya untuk bisa menguruskan tapi lemak yang habis? Ada caranya. Ada satu range ketika kita melakukan lari atau kardio apapun, ada range denyut jantung dari sekian sampai sekian yang kita nggak boleh lampaui. Jadi kalau kita bisa maintenance begini, di range ini, maka fatnya, lemaknya akan habis. Tapi kalau kita mau cepat, overjump gitu loh. Lompat, maka yang habis bukan lemak, tapi otot. Malah gak sehat. Artinya bahwa Tuhan juga sudah men-setting tubuh kita untuk semuanya berjalan dengan proses. Gak bisa pengen cepat, gak bisa. Tapi karena Tuhan sudah setting bahwa ini loh caranya. 1 hari, 30 menit sampai 40 menit. Dengan pace, tiap orang bisa berbeda-beda. Kalau saya mungkin 5 sampai 6. Kalau saya lebih dari itu, maka efeknya gak bagus. Jadi saya harus maintain. Artinya apa? Saya harus konsisten setiap hari melakukannya dari waktu ke waktu. Gak bisa saya bilang, Tuhan pengen sekarang cepat 1 minggu selesai. Gak bisa. Karena Tuhan sudah setting semuanya dengan proses. Demikian pula dengan kita ketika kita menghadapi satu masalah demi masalah. Kadang kita berpikir kita pengen instan, pengen cepat. Tapi kadang-kadang kita perlu perhatikan bahwa Tuhan punya caranya. Yang kita perlu mengerti. Ayat berikutnya kita akan baca di Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus,
melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Di dalam kisah yang pertama, ketika Lazarus akhirnya mati, Yesus akhirnya datang dan menyelamatkan, membangkitkan dia dari antara orang mati dari kubur. Dan semua orang takjub. Tetapi kali yang kedua, Lazarus mengalami masalah yang berbeda. Yaitu dia dikejar-kejar oleh pemuka-pemuka agama untuk dibunuh karena kejadian dia di mana Tuhan bekerja membangkitkan dia, membuat banyak orang percaya pada Yesus. Tetapi yang menarik adalah kalau yang pertama Lazarus mati, Tuhan datang menyelamatkan, membangkitkan dia dari antara orang mati. Tetapi kali ini ketika dia dikejar hendak dibunuh, Alkitab tidak menuliskan apa yang Tuhan lakukan buat Lazarus. Tuhan sepertinya, Tuhan do nothing. Tuhan tidak melakukan apa-apa atas hidup Lazarus. Bukankah satu ironi yang kadang-kadang kita berpikir, kenapa kok dulu Tuhan melakukan buat saya, tapi kenapa sekarang Tuhan tidak melakukannya buat saya? Kenapa Tuhan melakukan kepada orang lain, tetapi kenapa Tuhan tidak melakukan dalam hidup saya? Ada satu literatur yang saya baca. Pada akhirnya, Lazarus, Marta, dan Maria, di dalam perjalanan hidupnya, mereka pergi keluar dari Betania ke Eropa Selatan. Ada satu daerah, dan di sana mereka memberitakan kabar baik dan keselamatan kepada banyak orang. Saya melihat ini sebagai satu hal di mana ketika Tuhan tidak bekerja melakukan sesuatu, bukan berarti Tuhan totally tidak bekerja sama sekali. Tapi ketika Tuhan mendiamkan sesuatu, seolah-olah Tuhan diam tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan punya rencana yang seringkali kita nggak mengerti hari ini. Tetapi ketika kita melihat gambar besar dari kehidupan kita masing-masing, suatu hari nanti kita akan melihat, oh ternyata ini rencananya Tuhan atas Lazarus. Bukan cuma ia dibangkitkan dari kematian, tapi bagaimana Tuhan membawa Lazarus pergi dari Betania yang mengurusi orang-orang yang sakit, orang-orang yang penderitaan di kota Betania saja. Tapi Tuhan ingin membawa Lazarus pergi keluar ke Eropa Selatan sehingga banyak orang yang akan mendengar keselamatan yang dari Yesus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sesuatu yang kita hari ini bilang, aduh Tuhan, kok Tuhan sepertinya gak peduli sama saya. Kok sepertinya Tuhan gak melakukan sesuatu buat saya. Saya lagi susah nih Tuhan. Belajar gak bisa-bisa. Saya harus perlu take time belajar dari waktu ke waktu. Saya bukan orang yang pinter. Dari zaman kuliah juga saya bukan orang yang pinter. Kelebihan saya cuma satu. Saya mau baca itu aja. Tapi saya punya satu orang teman waktu saya kuliah. Teman ini jenius banget. Saya tahu teman ini jenius banget. Kalau setiap hari ada di kampus, dia nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Setahu saya dia cuma cengengesan, ketawa, ketiwi, dokter dengerin, dia dengerin. Tapi jarang saya lihat dia baca buku di kampus. Dan tiap kali ngobrol saya bisa merasakan bahwa ini orang jenius. Ngomong sedikit, tangkap. Orang ngomong sedikit, dia nangkep. Ini adalah saingan saya sejak saya kuliah. Saya sebaliknya. Saya kadang-kadang kalau mendengarkan sesuatu, saya nggak bisa cuma sekali dengar, terus saya simpan bawa pulang, terus saya ngerti semuanya. Nggak bisa. Saya harus menghabiskan waktu berjam-jam lamanya. Saya harus baca dalam sehari bisa 4, 5, 6 jam. Jadi buat saya tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi itu biasa. Jadi kerjaan seorang dokter sebenarnya cuma satu, baca. Selama kita mau baca, kita akan bisa banyak hal. Jadi itu yang dikerjakan. Tapi kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan? Ada orang yang begitu pintar, tapi kenapa kok saya nggak seperti dia? Tetapi saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Biarlah Tuhan yang menentukan nanti. Tapi apapun yang Tuhan berikan, mau dia lebih jenius, mau dia lebih pintar, yang penting hasilnya kan sama. Hanya caranya yang berbeda. Satu punya otak, satu punya kerajinan. Bukankah itu yang kita sama-sama perlu mengerti tentang mengenai siapa Tuhan? Ada satu cerita, slide berikutnya, saudara pasti tahu cerita ini. Kolonel Sanders.
Dia adalah seorang yang mengalami kebangkrutan dalam hidupnya. Bahkan sampai di usia yang ke-65 tahun, dia itu hidup dari sumbangan dinas sosial di sana. Dan dia mendapatkan cek dinas sosial sebesar $99. Zaman itu, kurang lebih kalau kita rupiahin hari ini adalah 1,5 juta. Karena kondisi yang bangkrut tersebut dan di dalam perjalanannya dia melihat bahwa ketika dia bikin ayam, teman-temannya itu pada suka. Karena dia melihat kesukaan banyak orang, akhirnya dia memutuskan untuk menjual resepnya. Bukan menjual, tapi dia menawarkan resep yang dia punya untuk bikin ayam goreng kepada restoran demi restoran di daerah dia. Dia memutuskan pergi dari rumah yang kecil, dari mobil yang rusak yang dia punya. Dia menawarkan dari tempat ke tempat. Dituliskan 1.009 kali dia ditolak oleh orang. Kebayang, 1.009 kali dia ditolak ketika dia menawarkan, ini saya punya resep ayam yang enak sekali. Orang memandang rendah dan saya nggak perlu. Tetapi yang ke-1.010, akhirnya ada satu orang yang memberikan satu kesempatan. Dan hari ini, Kentucky merubah bukan cuma kesukaan orang, merubah pola hidup, cara hidup seorang sampai generasi hari ini. Dia bukan cuma merubah satu generasi, tapi apa yang dilakukannya merubah beberapa generasi ke bawahnya. Sampai hari ini anak-anak kita kalau suka cari makan, makannya apa? Fried chicken. Kenapa? Karena satu hal yang dilakukan oleh satu orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Sekalipun 1.009 kali dia ditolak oleh orang dan dianggap remeh oleh orang. Tapi yang ke-1.010, ada orang yang memberikan kasih karunia. Ada orang yang memberikan kemurahan dan menerimanya dan hari ini dampaknya luar biasa. Sama dengan Lazarus. Bukan berarti Tuhan tidak menolong. Kadang Tuhan izinkan satu momen demi momen ini. Saya percaya kalau hari itu Kolonel Sanders nggak bangkrut, nggak akan ada fried chicken hari ini. Bahkan dengan fried chicken yang ada, banyak orang yang plagiat, banyak yang orang yang copy paste, banyak orang yang bisa hari ini di pinggir jalan ada Kerawang fried chicken. saya kalau ke Kerawang ada KFC. Kerawang fried chicken. ada apa lagi? Cirebon fried chicken. Lihat dampak yang begitu besar dari apa yang sudah dilakukannya. Kita nggak mengerti. Dia nggak mengerti kenapa dia harus bangkrut. Kenapa dia harus mengalami cuma dapat $99 untuk hidupnya saja. Kenapa dia harus tinggal di rumah yang bobrok dan mobil yang rusak yang penyok. Tapi kalau kita melihat big picture sebesar semuanya. Akhirnya ada satu hal yang kita akhirnya bisa mengerti, bukan? Demikian pula dalam hidup setiap kita. Kita tidak akan pernah mengerti kalau kita hanya melihat hari ini. Tapi kalau kita mau percaya bahwa Tuhan peduli dalam hidup kita. Suatu hari nanti kita akan melihat, ini loh yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua yang saya bagikan adalah, Tuhan peduli merubah hidup kita. Kalau tadi berbicara, kita belajar dari seorang bernama Lazarus. Sekarang kita belajar dari seorang bernama Maria. Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Di ayat ini, dicerita di Lukas 36 ayat 38, ini adalah kejadian sebelum Lazarus sakit dan sebelum Lazarus dibangkitkan. Dan ini adalah perjumpaan pertama kali Maria dengan Yesus. Itulah sebabnya tadi di ayat yang pertama yang kita baca. Lazarus sakit. Lalu ada Maria yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Di ayat ini, Yohanes 11 ayat 2. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Pada waktu pertama kali Maria berjumpa dengan Yesus, Maria dikenal
cuma dikenal oleh beberapa orang, tapi ia dikenal di satu kota sebagai seorang wanita yang berdosa. Satu kota tahu bahwa orang ini adalah orang yang berdosa. Bukan cuma kita loh. Satu kota tahu bahwa dia adalah wanita berdosa. Dosanya apa tidak disebutkan di sini. Tetapi yang menarik adalah ketika perjumpaan berikutnya di Yohanes 11 ayat 2 dikatakan, ia adalah seorang wanita yang meminyaki kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Ada satu identitas yang dirubah dalam perjalanan hidup Maria. Ia bukan lagi disebutkan dalam Alkitab sebagai wanita pendosa, tapi ia disebutkan sebagai seorang wanita yang meminyaki kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bukan cuma itu. Slide berikutnya. Seperti yang disebutkan di awal. Kota Betani adalah kota orang-orang yang membutuhkan. Kota Betani adalah kota orang-orang yang isinya kebanyakan adalah orang-orang yang sakit. Tuhan bukan cuma merubah Maria dari status yang berdosa menjadi status yang dibenarkan. Tapi Tuhan juga menaruh satu purpose, satu tujuan dalam hidup Maria. Dan Maria melakukan pelayanan, dia memberkati banyak orang-orang yang dalam kesulitan. Pada waktu Maria meminyaki kaki Tuhan, ia mengeluarkan satu minyak yang begitu wangi, yang harganya 300 dinar. Upah satu hari pada waktu itu 1 dinar. Jadi apa yang Maria keluarkan untuk meminyaki kaki Tuhan, itu adalah upah orang bekerja 300 hari. Hampir setahun. Dia keluarkan itu untuk Tuhan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, ini sebenarnya apa yang dibagikan oleh Michael. Pada waktu Michael khotbah beberapa bulan yang lalu. Ada satu cerita pada waktu itu. Orang Farisi berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Orang-orang munafik, orang-orang Farisi. Makanya Maria, Marta tidak suka dengan mereka dan mereka memutuskan pergi dari Yerusalem. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah itu? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Orang Farisi tanya sama Tuhan Yesus, apakah kami perlu membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ini pertanyaan yang membahayakan. Karena once sekali Yesus berkata, enggak usah bayar pajak sama Kaisar, bisa ditangkap sama pemerintahan Romawi pada zaman itu. Tapi Yesus katakan, ada gambar siapa di situ? Gambar Kaisar. Maka berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik kepunyaannya. Tapi Mike waktu itu membagikan satu hal yang menarik buat saya, ada satu revelation, ada satu pewahyuan. Ada satu lagi yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai gambar. Yaitu di Kejadian 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan. Jadi hari itu Yesus sedang berkata, apa yang menjadi gambarnya Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Tetapi apa yang menjadi gambarnya Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Yesus ingin berkata, hari ini kalau engkau ingin punya sesuatu, lakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu. Tapi apa yang punya Tuhan, berikan kembali kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Maria, apa yang dia punya mengenai 300 dinar. Maria bukan orang miskin, saya percaya. Dia adalah orang yang berkelimpahan. Walaupun ini mungkin asumsi saya, hipotesis saya. Tetapi dengan 300 dinar yang dia punya, dia beli minyak dan dia hanya pakai untuk menyeka kaki seorang Tuhan, orang yang dia hormati. Dia memberikan apa yang dia punya yang terbaik kepada Tuhan. Tapi dia juga memberikan apa yang dia bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Poinnya adalah ketika seorang
mengalami perubahan yang dari Tuhan, which is Tuhan peduli bahwa manusia berubah, maka manusia akan melakukan sesuatu untuk sesamanya. Dan bukan cuma itu, dia akan memberikan kembali apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan. Dan harapannya demikianlah hidup kita. Kita perlu tahu dan kita perlu menyadari bahwa Tuhan peduli mengenai perubahan dalam hidup kita. Hidup yang tadinya hanya untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan membawa satu perubahan sehingga Maria menjadi orang yang peduli akan orang lain. Bahkan lebih daripada itu, dia peduli kepada Tuhan yang dia kenal. Yang terakhir yang saya bagikan, kita akan belajar dari seorang bernama Marta. Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta itu sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saya ingin baca sekali lagi. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan yang banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak diambil daripadanya. Di ayat yang atas sebelumnya, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Banyak yang menerjemahkan bahwa ini berbicara mengenai doa jauh lebih penting daripada pelayanan. Setiap orang bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda, tapi saya ingin mengambil dari sudut pandang yang lain. Ketika saya merenungkan firman ini, saya percaya bahwa poinnya bukan mana yang lebih penting antara doa atau pelayanan. Banyak orang yang sibuk berdoa tapi tidak melakukan sesuatu. Banyak orang yang terus melayani sepanjang hidupnya, tetapi dia hanya melayani, tidak pernah berdoa. Mana yang lebih penting? Daripada kita terjebak dengan hal demikian, mari kita lihat sama-sama apa yang dikatakan. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Poin yang saya dapatkan ketika saya merenungkan ayat ini adalah, bukan pelayanannya yang jadi masalah Tuhan. Bukan doa atau jadi asyir, bukan doa atau jadi pemusik, bukan doa atau jadi singer dan sebagainya, bahkan bukan doa atau khotbah. Poinnya adalah Maria duduk mendengar perkataan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria berasal dari apa yang Tuhan katakan kepada Maria. Apa yang Marta lakukan hari itu bukan berasal dari apa yang Tuhan katakan kepada Marta. Kenapa demikian? Mari kita buka slide berikutnya. Yohanes 12 ayat 1-2. Ini kejadian setelah Lazarus dibangkitkan. Lalu perjalanan berikutnya, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus datang kembali ke Betania. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Kali ini bukankah Marta melakukan hal yang sama? Marta melakukan melayani perjamuan. Marta sibuk melayani. Tapi di cerita perikop ini tidak disebutkan mengenai Yesus berkata, "Marta, Marta, kamu sibuk melayani, bahkan yang terpenting sebenarnya adalah duduk di kaki Tuhan." Yesus tidak mengatakan untuk kedua kalinya. Poinnya sekali lagi adalah bukan masalah pelayanannya atau doanya yang lebih penting. Tetapi ketika itu lahir dari apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita, itu yang Tuhan pedulikan. Mau saudara singer, mau saudara asyir, mau saudara khotbah, mau saudara pergi misi sekalipun, ketika itu tidak dilahirkan dari apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, maka Tuhan akan berkata, engkau menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang kau pandang penting. Padahal yang terpenting adalah engkau duduk di kakiku, mendengarkan apa yang menjadi kehendakku, dan lakukanlah seperti apa yang kukehendaki. Itu yang penting. Jadi kita tidak terjebak dengan bentuk pelayanannya. Saya satu kali berkata sama istri saya,
Karena kami melayani di parenting, suatu hari kami bertanya, bertahun-tahun yang lalu kami ngobrol diskusi, kami sampai pada satu titik. Kalau seandainya nanti kita nggak pelayanan lagi di situ, gimana ya rasanya? Kami nggak bisa jawab langsung pada saat detik itu, terutama saya. Akhirnya kami berhenti sejenak berkata-kata, kami mulai merenungkan kembali apa yang kami lakukan. Sampai akhirnya kami menemukan sebuah kesimpulan. Kalau sampai suatu hari nanti kami nggak melayani lagi di sana, it's okay buat kami. Kami percaya bahwa ketika itu selesai, akan ada orang yang meneruskannya. Dan kami percaya pelayanan panggilan Tuhan untuk memberkati banyak orang tidak akan pernah selesai. Selama kita peduli dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, maka sampai memutih rambut kita tidak akan pernah berhenti melakukan pelayanan bagi nama Tuhan. Tapi sekali lagi yang terpenting, bukan bentuk pelayanannya, tetapi pelayanan itu dilahirkan dari hatinya Tuhan. Terakhir sebagai satu kesimpulan, Tuhan peduli atas hidup kita. Tuhan peduli merubah hidup kita. Dan Tuhan peduli kita mengetahui kehendak-Nya. Amin. Saya undang untuk tim musik maju ke depan.